good morning. Oke, selamat datang di video pembelajaran bersama Miss Meta. Nah, jadi untuk hari ini Miss ingin memperkenalkan diri. Jadi, nama Miss adalah Kadek Metasari atau yang biasa kalian panggil dengan Miss Meta. Nah, jadi untuk di kelas 5 ini selama 1 tahun ke depan, Miss Meta akan memberikan kalian materi-materi video pembelajaran untuk mata pelajaran tematik IPA. Jadi, di video pembelajaran pertama ini, Miss Meta akan memberikan kalian materi khususnya di tema pertama, subtema 1. Materi apa yang akan kita bahas? Kita langsung lanjut saja ke videonya. Halo students, good morning. How are you today? Are you safe at home? I hope you are in the great condition. Oke, jadi di video pelajaran pertama ini, Miss Meta akan mengajak kalian untuk belajar bersama terkait dengan materi di tema 1, subtema pertama, yaitu tentang sistem gerak. Nah, jadi apa saja yang akan kita pelajari? Sebelumnya, Miss Meta mau menginfokan terlebih dahulu terkait dengan buku-buku yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, buku paket Bupena. Yang kedua, buku penghayaan. Yang ketiga, buku paket ISPS kita. Dan yang terakhir, buku catatan. Jadi Miss Meta harap kalian menyiapkan satu buku catatan yang sewaktu-waktu akan kita gunakan untuk mencatat materi yang Miss Meta berikan. Oke, jadi tidak usah berlama-lama, mari kita langsung lanjut saja ke video pembelajaran kita. Check this out! Namaskar, selamat pagi anak kelas 5 semuanya. Selamat datang di video pembelajaran bersama Miss Meta. Nah, jadi selama 1 tahun ke depan, Miss Meta akan mengajak kalian untuk belajar bersama terkait dengan materi-materi yang ada di pembelajaran tematik IPA. Nah, khusus di tema 1, Miss Meta akan mengajak kalian untuk mengenal sistem gerak pada hewan dan manusia. Nah, jadi materi apa saja yang akan kita pelajari? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Jika sudah, maka kita langsung simak saja videonya. Yang pertama, Miss Meta akan mengajak kalian untuk mengenal sistem gerak pada hewan. Sebelumnya, Miss Meta juga ingin memberitahu kalian bahwa hewan terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan dengan ada tidaknya tulang belakang. Jadi, berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang, hewan terbagi menjadi 2, yaitu vertebrata dan hewan invertebrata. Jadi, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, kita masuk ke hewan invertebrata. Jadi contoh yang bisa kita berikan yang pertama adalah cacing. Jadi cacing bergerak dengan menggunakan otot perutnya. Yang kedua itu ada serangga. Jadi serangga di sini banyak sekali jenisnya ya. Serangga yang bergerak dengan menggunakan sayap dan kaki, contohnya nyamuk, lalat, kemudian kupu-kupu, dan juga belalang. Sedangkan serangga yang bergerak dengan menggunakan kaki, contohnya adalah semut, laba-laba, kutu, jangkrik, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah hewan-hewan invertebrata. Nah, sekarang kita lanjut ke hewan-hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama dari kelas Pisces atau ikan. Jadi ikan memiliki alat gerak berupa sirip dan ekor yang mana berfungsi untuk mempermudah gerak mereka di dalam air. Yang kedua dari kelas amfibi. Contoh amfibi seperti katak dan kodok. Jadi katak dan kodok memiliki alat gerak berupa kaki, namun pada saat katak dan kodok berada dalam fase berudu, jadi berudu memiliki alat gerak berupa sirip dan ekor sama seperti ikan pada umumnya. Yang ketiga dari kelas reptil atau hewan melata. Jadi contoh reptil seperti buaya, ular, tokek, cicak, kadal, dan lain sebagainya memiliki alat gerak berupa otot perut. Namun beberapa reptil juga memiliki kaki yang mempermudah proses pergerakan mereka. Yang keempat ada kelas aves atau unggas. Contoh unggas seperti ayam, bebek, angsa, dan burung. Jadi aves memiliki alat gerak berupa kaki dan sayap.
Dan yang terakhir dari kelas mamalia atau hewan menyusui. Jadi mamalia memiliki alat gerak berupa kaki, terkecuali mamalia laut. Mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba memiliki alat gerak berupa sirip dan ekor karena memiliki habitat di dalam air. Nah, jadi itu adalah hewan-hewan vertebrata lengkap dengan alat gerak yang mereka miliki. Sekarang kita akan lanjut ke sistem gerak kepada manusia. Nah, jadi sistem gerak pada manusia yang pertama yang kita bahas adalah rangka atau tulang. Jadi rangka pada manusia itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada rangka kepala atau tengkorak. Yang kedua ada rangka badan. Yang ketiga ada rangka anggota gerak, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Kita mulai dari rangka tengkorak. Jadi silakan kalian perhatikan pada gambar. Miss Meta sudah cantumkan 2 buah gambar yang berisi gambar rangka kepala dari sisi depan dan sisi samping. Miss Meta akan jelaskan terkait tulang-tulang atau rangka yang menyusun rangka tengkorak pada manusia. Kita mulai dari rangka yang paling atas, yaitu tulang ubun-ubun. Kemudian di bagian atas sisi depan itu ada tulang dahi. Kemudian di bagian kanan dan kiri di samping itu ada tulang pelipis. Kemudian bagian tengah lagi di antara pelipis dan bola mata juga terdapat tulang baji. Kemudian di bagian bawahnya itu ada tulang pipi di bagian kanan dan kiri. Ada tulang hidung. Dan kemudian ada juga tulang rahang atas serta rahang bawah. Nah, ini adalah tulang-tulang yang menyusun rangka kepala pada manusia. Kita lanjut ke rangka badan. Jadi perhatikan pada gambar. Dari gambar bagian atas sisi kiri itu ada tulang belakang atau tulang punggung. Nah, tulang punggung tersusun atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan yang paling ujung ada 4 ruas tulang ekor. Kemudian di bagian kanan sisi atas itu adalah tulang rusuk dan juga tulang dada. Nah, tulang dada terdapat pada tengah-tengah ya. Sedangkan tulang rusuk di sisi kanan dan kiri itu di paling atas ada tulang rusuk pertama. Di bawahnya itu ada 7 ruas tulang rusuk sejati. Kemudian 3 di bawahnya ada 3 ruas tulang rusuk palsu. Dan 2 terakhir adalah 2 ruas tulang rusuk melayang. Dan kemudian di bagian bawah sisi kiri itu ada tulang gelang bahu. Jadi di bagian bahu kalian itu di bagian depannya ada tulang selangka dan di bagian belakang terdapat tulang belikat. Kemudian di bagian panggul itu ada tulang usus di bagian kanan dan kiri, tulang rusuk di bagian kanan dan kiri, dan di tengah-tengahnya ada tulang kemaluan. Jadi ini adalah tulang-tulang penyusun dari rangka badan manusia. Wah, banyak sekali ya. Kita lanjut ke rangka anggota gerak. Seperti yang saya sebutkan di awal, anggota gerak manusia terbagi menjadi 2, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas atau pada bagian tangan ini tersusun atas tulang lengan atas. Kemudian ada 2 tulang yang letaknya berhadapan, yaitu tulang hasta dan tulang pengumpil. Jadi untuk mempermudah kalian mengamati, jadi di tangan kalian tulang hasta itu letaknya sejajar dengan kelingking, sedangkan tulang pengumpil itu berhubungan dengan tulang ibu jari. Nah, kemudian di bawahnya ada tulang pergelangan tangan, ada ruas-ruas telapak tangan, dan di ujung ada ruas-ruas jari tangan. Sedangkan di anggota gerak bawah atau pada bagian kaki itu dimulai dari tulang paha, tempurung lutut, tulang betis dan tulang kering. Ini juga 2 tulang yang letaknya berhadapan. Jadi kalau kalian mengamati pada kaki kalian, di bagian depan itu tulang kering dan di bagian belakang tulang betis. Di bawahnya terdapat ruas-ruas pergelangan kaki, ruas-ruas telapak kaki, dan diakhiri dengan ruas-ruas jari kaki. Jadi itu adalah tulang-tulang penyusun anggota gerak manusia.
Nah, jadi sekian dulu materi pembelajaran kita kali ini. Miss Meta akan lanjut materinya di video pembelajaran berikutnya. Oke, jadi sudah selesai nonton video dari Miss Meta. Miss Meta harap kalian semua paham dengan materinya ya. Tapi jika seandainya kalian kurang paham atau kalian memiliki pertanyaan seputar materi yang kita bahas, jangan ragu. Silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Nah, jadi sekian video pembelajaran kita hari ini. Sebelum Miss Meta tutup, Miss Meta ingin mengingatkan kalian untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan diri dengan cara rajin mencuci tangan serta tetap berdiam diri di rumah. Oke, jadi sekian video pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.